itu, keluarga kecil Pak Hawas kembali diuji. Pak Hawas, seorang duda berusia 75 tahun yang memiliki masalah pendengaran, sudah mengalami diare selama 3 hari berturut-turut. Namun, seperti biasa, beliau tidak mau untuk pergi ke rumah sakit. Anak perempuannya, Maya, sudah lelah untuk mencuci karpet. Sehingga pada akhirnya, Maya mengambil keputusan besar. Tapi kan kalau misalkan Bapak nggak periksa, takutnya makin parah, makin lemas. Ayolah Pak, kita periksa. Ya udah deh, kalau kamu temuin, kita berangkat. Setelah itu, mereka bergegas untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi Pak Hawas. Selamat siang Bapak, selamat datang di rumah sakit. Ada yang bisa saya bantu dan ada keperluan apa? Ini Pak, Bapak saya udah diare udah hari berturut-turut. Bukan diare Pak, perut saya tuh cuma terlalu kreatif. Bisa jadi Bapak. Kalau begitu, mari saya antarkan ke ruang administrasi terlebih dahulu. Boleh Bapak, saya antarkan terlebih dahulu. Kemudian, satpam mengantar Pak Hawas dan Maya menuju meja administrasi. Bapak nggak ada yang bisa saya bantu? Bapaknya kelihatan tidak nyaman. Hah? Kamu bilang saya tampan? Bapaknya bisa aja. Tapi saya di sini mau catat keluhannya dulu ya Pak. Oke Sus, Bapak saya punya gangguan pendengaran. Oh, kalau gitu adiknya bisa tolong dibantu untuk sampaikan informasi terkait bapaknya. Bisa Sus. Oke, ini atas nama bapak siapa? Bapak saya namanya Hawas. Bapak Hawas, usianya berapa? Usianya 75 tahun. 75 tahun. Bapaknya keluhannya apa? Ini Bapak saya udah diare 3 hari berturut-turut Sus. Apakah bapaknya sebelumnya pernah periksa di sini? Belum pernah Sus. Semua informasi sudah saya catat. Sekarang bapaknya bisa langsung ke ruangan dokter Fazila di sebelah sana. Silahkan, terima kasih. Perlahan, Maya dan Pak Hawas meninggalkan meja administrasi. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan salah seorang pasien lain. Awal, pantesan saya baru berhenti sekarang. Bapaknya kenapa? Gimana saya diare? Bisa udah ada sih. Yang gitu dan biasa orang juga soalnya bisa menuju rumah sakit. Ya sekarang itu tidak mau ya. Biasanya aman-aman kok sekali-kali tenang aja. Ya Pak, juga ya Kak. Ruang periksa, Pak Hawas ditangani oleh Dokter Fazila, dokter muda yang ramah, dan berdiri bersama seorang perawat pendamping yaitu Mira. Monggo boleh duduk dulu. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Dr. Fazila. Di sini juga ada perawat Mira. Kami akan membantu mengatasi keluhan Bapak hari ini. Halo Pak, Mbak, saya Mira. Di sini saya yang nantinya akan bantu untuk periksa Bapak. Saya tahu mungkin Bapak Hawas ya? Iya dok. Ya, merasa tidak nyaman. Mungkin bisa diceritakan keluhannya apa, Bapak? Perut saya nih rasanya naik turun dok, kayak naik odong-odong. Oh, mules begitu ya Pak ya? Iya dok. Oke. Jadi dok, saya tuh khawatir sama keadaan Bapak saya dok. Takut makin parah. Gak apa-apa Mbak, wajar kalau misalnya Mbaknya masa khawatir. Tapi dengan membawa Bapaknya untuk periksa, Mbaknya sudah melakukan hal yang tepat kok. Boleh diperiksa. Baik Pak, saya periksa dulu. Bisa langsung ya Pak. Saya izin periksa terlebih dahulu ya Bapak. Pak Ilyas mawon, gitu nopo-nopo. Bisa dicek tekanan darahnya Mbak? Bisa. Kira-kira Bapaknya bisa makan apa ya Mbak? Kok bisa sampai sakit kayak gitu? Jadi gini dok, saya cerita sedikit ya. Jadi kan bapak saya tuh udah ya, umurnya juga udah 75 tahun, udah sepuh. Dan beliau juga cuma hidup sama saya dok. Nah kebetulan kemarin itu malam-malam bapak saya tuh kelaparan dok. Dan katanya beliau nggak tega ngomongin saya tidur. Makanya beliau makan makanan yang udah basi dok. Ya jadinya gitu, jadi diare dok. Udah berapa lama Mbak diare seperti ini? Kalau nggak salah udah 3 harian ini deh dok. Satu hari bisa berapa kali? Aduh, saya nggak hitung ya dok, tapi kayaknya lebih dari 5 kali dok. Berapa Mbak tadi tekanan darahnya? 128 dok. Nah, begini Mbak, Pak, ya benar, Mbak terkena diare karena habis makan makanan basi. Tapi tidak usah khawatir karena di sini kan tekanan darahnya juga masih normal. Jadi di sini saya resepkan obat diarenya saja. Di sini saya resepkan Palalit ya Mbak. Hah? Pertalit dok? Bukan Pertalit Pak, tapi Palalit itu obat biar Mbaknya cepat sembuh dari diare. Oh iya dok. Nah, saya juga tambahkan vitamin ya Mbak, biar nanti Bapaknya bisa lekas pulih kembali. Nanti obatnya bisa ditukar, diambil di apotek. Apoteknya ada di lantai 1 ya Mbak ya. Sudah, setelah ini Bapaknya boleh istirahat. Makasih ya dok. Ya. Sus.
Selesai diperiksa, mereka menuju ruang obat. Di sana, apoteker Tari sudah menunggu dengan wajah ceria yang langsung membuat suasana lebih ringan. Selamat siang Pak, Mbak. Perkenalkan, saya apoteker Tari. Ada yang bisa saya bantu? Hah? Kamu mau menari? Bukan Pak, nama saya Tari. Oh. Jadi gini Mbak, tadi kan saya dari ruangan Dr. Fazila. Nah, beliau minta untuk saya ke apotek ambil obat. Dan ini resepnya Mbak. Baik, saya bantu sebentar ya. Ya. Ini obatnya, saya bantu jelaskan pelan-pelan ya Mbak. Jadi, yang ini ada diapet, bisa diminum setelah buang air besar. Namun kalau masih belum mempan, bisa minum ini, Lodia. Dan yang terakhir, ini ada vitamin diminum 1 kali sehari. Tapi Mbak, kalau saya lupa gimana ya? Soalnya kan saya sering lupa. Tidak apa-apa Pak, lupa itu wajar. Mbak, minta tolong Bapaknya selalu diingatkan ya. Baik Mbak, nanti Bapak saya ingatkan ya. Untuk Bapaknya, Bapak tidak usah takut dimarahin ya Pak. Orang tua itu bukan repot, hanya perlu perhatian lebih aja. Saat Tari sedang menjelaskan, seorang ibu muncul dari antrian obat di belakang. Lah, Mas? Loh, Bu Sinta? Iya Pak, saya tetangga Bapak, ngapain ada di sini? Oh ini loh Bu, Bapak saya itu udah diare 3 hari berturut-turut. Walah, jangan kenapa Mbak? Bapak. Walah Pak, gak usah ngomong aneh-aneh. Ini minum kelapa muda yang insomnia dulu, ya. Jangan lupa kasih tahu bapaknya. Jangan yang tua soalnya. Soalnya sarannya Ibu. Nah, untuk kasus sekarang ini, Bapaknya bisa mengikuti resep obat lebih dahulu. Kan saya cuma bantu kasih tahu dari nenek moyang saya. Iya, Mbak. terima kasih sarannya ya Ibu, atas niat baiknya juga. Ya udah deh. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Oh, udah nggak ada kok Mbak, makasih ya. Sama-sama. Mari Om, Ya, yang tunggu ya Pak. Alhamdulillah nak, di sini orangnya baik-baik semua ya. Iya, ayo Pak, kita pulang. Ya Di nak. sore yang sederhana itu, Maya dan ayahnya pulang dengan hati yang lebih ringan. Karena di rumah sakit itu, mereka tidak hanya menerima obat, namun mereka juga menerima empati, perhatian, dan tawa kecil yang menjadi bagian dari penyembuhan. Terkadang, komunikasi yang lembut bisa lebih menyembuhkan dari obat apapun.